Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adewi Madu Santos Maya. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada hari ini, Jumat 22 April 2022, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi katekese umat yang mencakup 3 hal pokok. Yang pertama, sejarah dan pengertian katekese umat. Yang kedua, tujuan katekese umat, dan yang ketiga, proses katekese umat. Kita memulai yang pertama, yakni sejarah katekese umat. Pertemuan kateketik Keuskupan seluruh Indonesia atau yang disingkat PKKI yang pertama pada tahun 1977, yaitu muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Yang kedua, PKKI kedua pada tahun 1980, yaitu kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PKKI 1 agar lebih operasional. Yang ketiga, PKKI ketiga pada tahun 1984, yaitu pembinaan pembina katekese umat. Yang keempat, PKKI ke-8 pada tahun 2000 masih berbicara tentang katekese umat. PKKI kedua menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok, yakni 1. Katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Melalui kesaksian, iman diteguhkan, dihayati secara lebih sempurna. 2. Dalam katekese umat, kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yesus Kristus mendasari penghayatan iman gereja. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengaruh dan pelancar atau fasilitator, membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara, menciptakan suasana komunikatif. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal yang mendukung, yakni yang pertama, sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Yang kedua, suasana penuh keterbukaan. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat, yaitu yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah dan semakin menjadi kehadirannya dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih, dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. Yang keempat, pula kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Yang kelima, sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PKKI kedua tersebut, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. 1. Subjek katekese umat, yaitu umat atau
peserta atau kelompok yang hadir. Yang kedua, berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yang ketiga, yang dilakukan dalam katekese umat, yaitu saling membantu atau sharing, menggali makna hidup dalam terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan, yakni menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu merasakan nilai-nilai Injil di lingkungan. Yang kedua, tujuan katekese umat, yaitu yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman untuk mengandalkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaah Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Yang ketiga, proses katekese umat. 1. Langkah pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Allah menyapa manusia melalui situasi hidupnya yang konkret. 2. Langkah kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Firman Allah dalam kitab suci mempunyai peran amat penting dalam katekese umat. 3. Langkah ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Proses katekese umat selalu berujung pada aksi nyata. Keunggulan katekese umat. Yang pertama, katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. 2. Selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. 3. Umat aktif berkomunikasi, sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. 4. Peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata, sehingga menjadikan katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Sekian dan terima kasih.